Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Mohon maaf sebelumnya bagi teman-teman, bagi bapak ibu yang mungkin kapan hari atau tadi sempat tidak bisa masuk untuk meeting zoomnya karena terjadi beberapa gangguan teknis. Mungkin saya bisa memberikan panduan atau sistem kerjanya melalui video saat ini. Oke ya, sebelumnya minta maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya yang tadi mungkin belum bisa untuk mengakses masuk ke live Zoom-nya. Nah, insya Allah melalui video ini saya akan mempresentasikan tentang cara kerja sistem gaji dan sebagainya di AMC ini, di admin, medsos dan juga call center. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Vicky, Bapak Ibu ya. Salah satu bisa dikatakan tim yang ada di AMC ini. Langsung saja Bapak Ibu ya, langsung kita masuk ke pembahasannya. Jadi agenda yang nantinya Bapak Ibu akan lakukan atau akan dilaksanakan, kerjanya apa sih di AMC ini, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya dari awal ya, ini kerjanya bagaimana, lalu gajinya bagaimana. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu. Jadi ada 4 poin yang nantinya langsung bisa Anda lakukan, yang bisa saya bahas untuk saat ini. Yang pertama adalah tentang sistem kerjanya. Bagaimana sih sistem kerjanya, untuk apa saja tugas Anda sebagai AMC ini di sini setelah melakukan pendaftaran ya. Oke, yang pertama adalah intinya. Nah, di sini adalah tugas Anda adalah mengundang orang untuk hadir ke seminar online yang telah kami adakan atau yang akan kami adakan. Jadi di sini eh, pada setiap minggu itu diadakan seminar online bisnis digital, yaitu sebuah komunitas bisnis digital yang sudah mendapatkan rekor muri dengan kriteria atau dengan kategori peserta training online terbanyak. Nah, ini sudah mendapatkan rekor muri ya. Jadi yang pertama, tugas Anda adalah mengundang orang untuk hadir ke seminar online tersebut. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa sih yang nanti dibahas di dalam seminar online tersebut? Jadi kenapa Anda harus mengundang orang atau kenapa orang lain harus hadir ke seminar tersebut? Yaitu yang pertama adalah di sana akan disampaikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya, tentunya ilmu tentang bisnis, tentang kehidupan juga ya, tentang mindset dan segala macam. Kemudian Anda bisa belajar bagaimana mempertahankan pelanggan Anda. Ya, mungkin untuk mendapatkan pelanggan baru mungkin mudah ya, tapi untuk mempertahankannya itu, nah itu biasanya dibutuhkan sebuah sedikit apa namanya, sedikit sentuhan atau sedikit pendekatan. Jadi agar mereka bisa repeat order berkali-kali atau bahkan mereka si pelanggan itu bisa loyal terhadap produk kita, terhadap perusahaan kita dan terhadap kita sendiri itu. Dan yang ketiga, nanti Anda juga bisa belajar bagaimana bisa menambah bisnis baru dalam setiap bulan atau bahkan 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun bisa mempunyai satu bisnis baru. Karena apa? Karena Anda akan belajar bagaimana menjadikan bisnis yang mungkin Anda tekuni itu bisa berjalan, bisa dikatakan autopilot ya. Jadi bisa berjalan sendiri sehingga Anda bisa fokus untuk menambah sumber penghasilan lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini di seminar ini Anda tidak diajak untuk menjalankan bisnis. Nah, jadi Anda bisa memperoleh ilmu yang nantinya bisa diterapkan di dalam bisnis Bapak Ibu atau bisnis orang yang Anda undang. Jadi seminar ini bukan mengajak orang lain untuk ikut bisnis di dalam seminar itu, tapi mengajarkan dan juga memberikan eh, apa namanya, pengalaman-pengalaman atau memberikan tips-tips yang bisa dipraktekkan di dalam bisnis siapapun yang hadir. Jadi itu ya.
Nah, jadi tidak mengajak kepada bisnis tertentu Bapak Ibu ya. Kemudian Anda juga bisa membuat pelanggan Anda tidak tahan lagi untuk segera membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan. Jadi intinya adalah Anda menawarkan solusi, Anda menawarkan bisa dikatakan kebaikan kepada orang lain dengan cara mengundang orang lain, mengundang banyak orang untuk hadir ke seminar tersebut dengan harapan mereka bisa mendapatkan ilmu, mereka bisa mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan pengalaman baru dari seminar online tersebut. Jadi itu Pak Ibu ya, tugas Anda yang pertama adalah mengundang sebanyak-banyak orang untuk hadir ke seminar online yang diselenggarakan pada setiap minggu oleh komunitas bisnis digital. Itu. Kemudian bagaimana untuk cara mengundangnya? Nah ini mungkin banyak yang bertanya, cara mengundangnya gimana Mas? Oke, ada beberapa cara. Yang pertama Anda bisa mengundang melalui WhatsApp pribadi ya, bisa menggunakan WhatsApp. Jadi mengundang untuk orang lain seminar dan untuk skrip dan juga kata-katanya nanti sudah kita sediakan. Anda tinggal share saja, tinggal mengikuti follow sistem saja, jadi tinggal mengikuti sistem yang sudah ada. Nah, jadi nggak perlu Anda mikir lagi gimana caranya, gimana kata-katanya, nggak perlu, jadi langsung action saja. Kemudian Anda juga bisa membagikannya lewat messenger, entah itu Facebook, messenger, Twitter dan sebagainya, bisa juga lewat DM, Instagram, atau bisa menggunakan mesin atau robot atau bisa dikatakan mesin pengirim pesan ya, ada berbagai macam. Nantinya kita juga menyediakan untuk mesinnya tersebut. Oke ya. Jadi kenapa Anda harus mengundang orang lain? Nah itu pertanyaannya. Kenapa Anda perlu memberi kabar, memberitahukan, menginformasikan seminar ini kepada orang lain? Nah, tanamkan dalam diri kita bahwa dengan kita menyampaikan informasi atau mengundang orang lain untuk hadir ke seminar tersebut, maka artinya Anda telah membantu mereka untuk mendapatkan ilmu, ilmu baru ataupun bahkan tambahan ilmu yang mungkin itu bisa berguna untuk bisnis mereka. Bisa meningkatkan omset bisnis mereka. Nah itu ya, mungkin bisa meningkatkan omset bisnis mereka. Kemudian dengan Anda mengundang atau memberikan informasi seminar ini, artinya Anda juga memberikan peluang kepada banyak orang untuk mendapatkan ide-ide bisnis baru. Nah mungkin yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, ide-ide yang mungkin di luar nalar. Nah di sini mungkin Anda atau orang yang Anda undang merasa mendapatkan ide-ide baru dari pengalaman-pengalaman yang dibagikan di seminar online tersebut. Jadi intinya adalah ketika Anda atau ketika kita mengundang orang lain untuk hadir ke seminar tersebut, jadi niat kita adalah memberikan informasi yang bermanfaat atau membantu untuk memberikan informasi yang mungkin bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan omset bisnis mereka. Nah, jadi intinya adalah tugas kita berbagi untuk membantu orang lain. Jadi itu intinya yang paling utama ya. Kemudian insya Allah dengan begitu, dengan niat kita karena membantu, memberikan informasi yang mungkin berguna, ya insya Allah karena niat kita membantu ya maka kita akan insya Allah mendapatkan pahalanya, mendapatkan timbal baliknya juga mendapatkan bantuan dari orang lain juga. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 cara. Nah, kemudian sistem gaji. Nah ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman atau Bapak Ibu semuanya. Bagaimana sih sistem gaji yang diterapkan di sini? Oke, yang pertama yaitu basic benefit. Basic benefit Bapak Ibu ya. Yaitu mendapatkan gaji 1.500.000 per bulan dengan catatan itu harus closing 5. Nah closing apa Mas? Nah closing apa nanti ya di dalam seminar online tersebut, selain membahas tentang banyak sekali ilmu bisnis ataupun bahkan pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibagikan, nah nanti
Di sana juga ada penawaran solusinya teman-teman ya. Ada juga nanti ada untuk aplikasi cerdasnya juga untuk bergabung menjadi salah satu dari komunitas member komunitas bisnis digitalnya juga. Nah, jadi nanti dijelaskan secara detail yang ada di dalam seminar tersebut. Jadi tugas Anda pertama adalah hadir seminar dulu. Agar apa? Agar ketika Anda mengundang, Anda bisa tahu nanti yang diinfokan atau yang dibicarakan di dalam seminar itu apa aja. Nah, jadi Anda bisa tahu, oh kepada siapa saya harus memberikan informasi ini, kepada siapa saya harus share seminar ini, karena Anda sudah tahu inti dari seminar online ini apa, jadi yang dibahas tentang apa, butuhnya untuk siapa. Nah, jadi di situ Anda bisa tahu. Jadi gajinya adalah 1,5 juta dengan catatan harus closing sebanyak 5. Nah, closing 5 produk ataupun 5 orang ya. Lalu kalau tidak tercapai gimana? Nah, jadi kalaupun tidak tercapai dengan 5 pembeli atau 5 closing per bulan, maka Anda masih tetap mendapatkan uang penghargaan yaitu sebesar 250.000 per closing atau per penjualan ya. 250.000 per penjualan. Jadi meskipun tak dapat 4 dalam 1 bulan itu masih dapat 1 juta rupiah ya. Nah, masih dapat 1 juta rupiah. Kemudian insentif. Nah, penjelasan insentif ini adalah ketika Anda bisa closing 5, melakukan 5 penjualan, melakukan 5 kali transaksi atau 5 kali pendaftaran ya, maka di atas dari 5 tersebut, nah Anda dapat kompensasi atau dapat insentif 200.000 per closing. Nah, 200.000 per closing untuk yang lebih dari 5. Contoh, jadi ketika Anda mencapai target 15 pembeli, nah 15 pembeli, maka yang 5 closingan yang 5 ini adalah mendapatkan 1.500.000 ya. 1.500.000 karena mencapai target ya, dapatkan 5. Lalu yang 10 sisanya ya, yang 10 sisanya itu masih ditambah lagi. Nah, dikali 200.000 Bapak Ibu ya. Wow, keren ya. Jadi ketika Anda closing 15 dalam 1 bulan, maka gaji pokok Anda 1.500.000 ditambah 200 dikali 10 sisanya ya, maka total yang bisa Anda dapatkan adalah sebanyak 3.500.000 rupiah ya, 3.500.000 rupiah. Itu ketika Anda berhasil mengundang atau closing 15 pembeli atau 15 orang. Kemudian untuk penjelasan tentang bonus Bapak Ibu ya, bonus di sini ketika dalam 3 bulan berturut-turut, dalam 3 bulan berturut-turut Anda bisa berhasil closing 10 setiap bulan. Jadi bulan pertama closing 10, bulan kedua closing 10, bulan ketiga closing 10, maka Anda mendapatkan bonus 2 juta rupiah. Nah, berturut-turut ya, 2 juta rupiah ya. Wah, keren ya. Oke, itu 2 juta rupiah. Jadi 3.500.000 misalkan ya, Anda closing 10, jadi 1.500.000 ditambah 5 kali 200 yaitu 1 juta, yaitu 2.500.000 ditambah 2 juta lagi. Ya, ditambah 2 juta lagi. Kemudian dalam 3 bulan berturut-turut mencapai 15 pembeli setiap bulan, bonusnya 4 juta. Nah, ketika dalam 10 bulan ini, 10 bulan, dalam 3 bulan, misalkan Januari berhasil closing 10, Februari closing 10, Maret closing 10, artinya 1.500 karena mencapai 5 ya, itu dikali tiap bulan sudah dapat 1.500. Lalu sisanya yang 5 itu kan dapat bonus 200, jadi 200 dikali 5, tiap bulan sudah dapat 2.500.000. Nah, di bulan ketiga dapat tambahan 2 juta rupiah. Nah, jadi kalau bulan ketiga totalnya adalah 4,5 juta rupiah yang bisa Anda dapatkan. Kemudian itu jika closing 5 setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut. Sedangkan jika closing 15
setiap bulannya selama 3 bulan, nah maka Anda mendapatkan bonus 4 juta rupiah di bulan yang ketiga. Di bulan yang ketiga dapat tambahan bonus 4 juta rupiah. Selain dapat gaji pokok 1,5, dapat insentif 200.000 per closing di atas 5 penjualan. Lalu dapat tambahan 4 juta rupiah jika selama tiap bulannya 15 closingan berturut-turut selama 3 bulan. Nah, kemudian jika mencapai 20 penjualan, 20 closingan setiap bulannya selama 3 bulan, maka Anda dapat tambahan 6 juta rupiah. Nah, dapat gaji pokoknya yang 1,5, dapat insentifnya 200 dikali 10, yaitu sama dengan 2 juta, ditambah lagi di bulan ketiga dapat 6 juta. Berarti totalnya adalah 6, 7, 8, 9 juta 500 ribu rupiah. Nah, keren ya. Mungkin dari sini sudah bisa dipahami atau sudah bisa dimengerti. Nanti bisa ditanyakan kalau memang masih belum paham. Ya, ada basic benefit, ada insentif, dan juga ada bonus. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah tempat dan jam kerjanya. Nah, sesuai dengan kondisi saat ini teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kita dipaksa untuk melakukan segala sesuatunya harus dari rumah ya, harus dari rumah. Maka di sini Anda memiliki kesempatan yang sangat besar sekali, kesempatan yang sangat luas sekali. Jadi Anda kerjanya cukup dari rumah, bebas, entah itu 24 jam ataupun 5 jam per hari. Ya, yang jelas intinya adalah targetkan setiap hari Anda bisa mengundang 100 atau 200 orang. Caranya di downgrade. Ketika Anda ingin mengundang 200, berarti misalkan setiap habis ibadah, misalkan untuk teman-teman yang Islam ya, setiap habis sholat kita share kepada 20 30 lah, 30 orang. 30 kali 5 sama dengan 150 orang ya. 40 misalkan 40 orang. Setiap habis sholat share kepada 40 orang. Oke lah. Maka dalam satu hari sudah 200 orang yang sudah kita undang. Nah, seperti itu. Jadi diperkecil. Jadi ketika target Anda 200 undangan, 200 menyebar undangan setiap harinya, maka diperkecil lagi. Jadi habis sholat 20 orang, atau setiap habis ngapain 40. Nah, seperti itu. Jadi akan terasa lebih ringan. Nah, jadi kalau mau share 200 sekaligus kan kelihatan banyak. Jadi bertahap. Dan ini Anda bisa kerjakan hanya dari rumah, Bapak Ibu ya. Hanya dari rumah, seperti itu. Jadi kemudian yang terakhir adalah sekarang Anda tinggal langsung tinggal praktek kerjanya ya. Bagaimana cara untuk memulainya? Nah, mungkin itu yang ada di pertanyaan Bapak Ibu. Cara mulai yang pertama adalah Anda mulai saat ini sudah harus mencari sebanyak-banyak kontak WhatsApp atau kontak WA ya, mencari atau berburu kontak WA. Caranya bagaimana? Yang pertama, Anda bisa mencarinya di Facebook. Kan biasanya banyak bagi nomor WA, siapa tahu saya butuh dagangan Anda dan sebaliknya. Yuk saling save kontak WA. Nah, itu banyak sekali yang komen. Anda bisa simpan satu persatu, atau Anda juga bisa membuat status seperti itu di grup jual beli dan juga sebagainya. Lalu melalui grup WhatsApp, biasanya kan juga ada link WhatsApp itu. Nah, dari situ juga Anda bisa lakukan. Jadi Anda bisa berburu kontak WA di situ, bisa mengundang dari situ. Kemudian Anda juga bisa dari marketplace, entah dari OLX, dari Shopee, dari Bukalapak. Kan di situ pasti ada kontak WA-nya. Nah, di situ Anda bisa mendapatkan database-nya. Nah, lalu Anda juga bisa menggunakan menggunakan aplikasi atau menggunakan tools untuk mencari kontak WA. Kemudian yang kedua, setelah Anda mendapatkan kontak WA, apa yang Anda lakukan? Yang kedua ya,
Yang pertama dilakukan setelah memiliki kontak WA atau sudah memiliki banyak database, mulai chatting dengan mereka ya. Chattingnya jangan nyepam. Nah, kalau bisa ya, jangan langsung undang. Bangun kedekatan dulu. Misalkan assalamualaikum. Kalau sudah tahu database-nya namanya, langsung bisa Anda sebutkan misalkan assalamualaikum, benar ini dengan Bapak Vicky? Iya, benar kan gitu. Bapak tahu dari mana? Ini saya dapat kontaknya dari media sosial, dari Facebook, dari Shopee dan segala macam. Lalu tanya, langsung tawarkan, berkenankah Bapak Ibu atau Bapak Vicky saya undang untuk hadir ke seminar bisnis online yang akan membahas tentang ini. Nah itu ya, nanti ada skripnya. Kalau memang berkenan, baru kasihkan linknya. Kalau nggak berkenan ya, ya udah nggak usah. Jadi izin save kontak ataupun izin salam silaturahmi dan sebagainya. Nah, nantinya kalaupun nggak mau, bukan berarti mereka tidak mau. Bisa jadi mereka masih sibuk atau masih belum butuh. Jadi tetap simpan kontak mereka. Kemudian share undangan ya, yang ketiga mulai share undangan itu tadi. Ketika mereka mau, maka share undangannya, share linknya, link untuk hadir ke seminar tersebut. Kemudian yang keempat, jangan lupa entah itu tiap Jumat atau selang-seling ya, Seninnya itu kita sebar undangan, Selasanya follow up, ataupun minggu depannya kita follow up. Kita tanyakan bagaimana Bapak Ibu sudah hadir ke seminar gitu, sudah hadir ke sudah bisa menghadiri undangan, nah itu, atau sapa-sapa lah gitu, bangun kedekatan. Jadi tugas Anda adalah yang pertama tadi nyebar undangan Bapak Ibu ya, sebar undangan. Jadi tugas intinya adalah mengundang orang lain untuk hadir ke seminar online tersebut. Tujuannya apa? Yang pertama tujuannya agar mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar mereka bisa meningkatkan penjualan melalui ilmu atau melalui apapun yang nantinya ditawarkan di dalamnya, atau apapun ilmu yang diberikan di dalamnya itu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah mengundang ya, caranya bagaimana cara mengundang? Ada berbagai macam cara, melalui WhatsApp juga bisa, melalui mesin juga bisa, Messenger, DM dan sebagainya, itu berbagai macam cara. Targetkan setiap hari minimal 200 ataupun 100, minimal 100 lah, 100 orang yang diundang setiap harinya. Jadi setelah sholat 20 orang diundang, 20 lagi diundang, dan begitu seterusnya. Lalu cara mengundangnya sudah kita sediakan untuk skripnya, polanya juga sudah kita sediakan, yaitu yang pertama kita bangun kedekatan dulu, kita perkenalan, baru nanti kita tawarkan secara baik-baik dan secara sopan. Insya Allah segala sesuatu yang kita tawarkan dengan penuh kesopanan, maka insya Allah akan mudah diterima. Nah itu ya, sebagus apapun atau sehebat apapun jasa atau produk yang kita miliki ya kita tawarkan, tapi ketika kita menawarkannya dengan cara yang tidak baik atau tidak sopan, maka ya jangan harap bisa diterima gitu sih. Nah, oke. Mungkin jadi itu, langsung mulai action, cari kontak WA, mulai bangun kedekatan, mulai chatting, mulai sebar undangan, dan juga follow up ya. Jadi itu, lalu sepertinya sudah cukup jelas yang bisa disampaikan. Jika memang ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan kepada saya atau kepada Coach Eko. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang menjadi impian Anda, semoga apa yang menjadi tujuan Anda di sini bisa terwujud dan bisa tercapai. Salam untuk keluarga tercinta. Selamat sore ya, selamat sore ini. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, apalagi ini musim-musim hujan ya. Tetap jaga vitaminnya, jaga daya tahan tubuhnya, konsumsi makanan-makanan yang bervitamin. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.